Begini aja, kalau dibilang sekarang ini soal keputusan Gibran Cawapres itu adalah keputusan inkonstitusional, menurut saya kalau dikembalikan kepada undang-undang ya enggak, gitu loh. Nah, kalau dari kubunya Pak Prabowo sendiri, kenapa jadi Mas Gibran? Bang, tapi setelah putusan MK, kenapa nggak Mbak Puan yang waktu itu juga sudah ketemu Mas Gibran, itu tidak berusaha menahan Mas Gibran untuk tidak melanjutkan ide dan mimpinya menjadi kandidat wakil presiden? Kan harusnya kan bisa. Ya, saya kira PDI Perjuangan punya alasan yang masuk akal dengan mengatakan etika politik tadi. Nah, sesuatu yang kita tahu bukan hanya etika politik ya, tetapi sudah diregulasikan dalam ADRT PDI Perjuangan. Kalau saya melihat yang jelas terkait dengan hubungan keduanya, sepertinya belakangan itu PDI Perjuangan tidak mau dikesankan terlebih dahulu memecat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Buntut politik dinasti di tengah proses Pilpres 2024 menimbulkan isu yang sangat menggetarkan jagat perpolitikan tanah air. Pilpres mestinya memperhadapkan kualitas tokoh-tokoh yang bertarung, tapi Pilpres kali ini aneh. Yang beredar justru isu yang mengadu Jokowi vs Megawati. Isu itu sengaja dibuat untuk mengaburkan kondisi sebenarnya, karena ada yang takut kalau publik beneran hanya fokus pada kualitas capresnya saja. Bayangkan, Prabowo sudah berkali-kali kalah. Dia juga nggak bisa menghapus jejak kakinya yang berlumpur, yang belum terhapus dari ingatan publik. Kalian ingat nggak kabar beberapa hari ini, yang dulu melontarkan puisi kepada Sang Maha Pencipta, berseru sambil berakting menangis, ternyata kembali gabung ke koalisi Prabowo loh. Ya, para pendukung Jokowi yang juga masih ingat bagaimana perlakuan di saat Pilpres 2014 dan 2019. Jejak-jejak digital masih bertebaran di mana-mana. Jika berhadapannya langsung, Prabowo vs Ganjar, mereka tahu akan berat suasananya. Dari sisi rekam jejak integritas, kemampuan komunikasi, prestasi saat duduk menjadi pejabat publik, data menunjukkan Ganjar jauh lebih unggul dibanding Prabowo. Makanya agar kita terkecoh, diusahakan dibangun pertempuran baru Jokowi dengan PDIP. Mereka terus menghembus-hembuskan suasana bahwa keduanya berkonflik, dan konflik itu dijentikan karena soal-soal ketersinggungan kecil. Misalnya hanya karena soal petugas partai. Padahal dulu ketika 2014 dan 2019, ujaran yang jauh lebih buruk dibombardir dari kubu Prabowo ke Jokowi, yang disebut PKI lah, anti-Islam, pelongo-pelongo, dan sebagainya. Untuk menambah bobot pertempuran dan konflik itu, dibuatlah jalan agar Gibran yang mendampingi Prabowo, jalannya dengan cara mengacak-acak hukum, karena kubu Prabowo tahu, jika konstitusi dan hukum yang sentuh, PDIP pasti akan bereaksi menolak. Lengkaplah skenarionya. Nah, di sini kebetulan Gibran juga mengebet, dia menggunakan aji mumpung. Mumpung bapaknya masih jadi presiden. Tawaran kubu Prabowo diterimanya meski harus menorehkan tinta hitam dalam dunia hukum kita. Kini yang disorot publik akhirnya perilaku elit yang dengan cara apapun memaksa Gibran bisa maju jadi cawapres. Serangan ke MK makin deras. Ujung serangan itu menyentuh Jokowi langsung, karena di situ ada anaknya, ada juga iparnya. Yang nyantai adalah Prabowo. Dia senyum-senyum saja menikmati semua keriuhan ini. Toh, dia nggak jadi sasaran tembak lagi. Orang lebih sibuk berkomentar tentang perilaku MK, Gibran, atau Jokowi. Orang lebih sibuk menyebar video yang bisa dipersepsikan ada konflik Jokowi dan Megawati. Bahkan Prabowo sendiri pernah pidato mengenai strategi rampoklah rumah yang terbakar. Buntut politik dinasti di tengah proses Pilpres 2024 menimbulkan isu yang sangat menggetarkan jagat perpolitikan tanah air. Pilpres mestinya memperhadapkan kualitas tokoh-tokoh yang bertarung, tapi Pilpres kali ini aneh. Yang beredar justru isu yang mengadu Jokowi vs Megawati. Isu itu sengaja dibuat untuk mengaburkan kondisi sebenarnya, karena ada yang takut
kalau publik beneran hanya fokus pada kualitas capresnya saja. Bayangkan, Prabowo sudah berkali-kali kalah. Dia juga nggak bisa menghapus jejak kakinya yang berlumpur, yang belum terhapus dari ingatan publik. Kalian ingat nggak kabar beberapa hari ini, yang dulu melontarkan puisi kepada Sang Maha Pencipta, berseru sambil berakting menangis, ternyata kembali gabung ke koalisi Prabowo loh. Ya, para pendukung Jokowi yang juga masih ingat bagaimana perlakuan di saat Pilpres 2014 dan 2019. Jejak-jejak digital masih bertebaran di mana-mana. Jika berhadapannya langsung, Prabowo vs Ganjar, mereka tahu akan berat suasananya. Dari sisi rekam jejak integritas, kemampuan komunikasi, prestasi saat duduk menjadi pejabat publik, data menunjukkan Ganjar jauh lebih unggul dibanding Prabowo. Makanya agar kita terkecoh, diusahakan dibangun pertempuran baru Jokowi dengan PDIP. Mereka terus menghembus-hembuskan suasana bahwa keduanya berkonflik, dan konflik itu dijentikan karena soal-soal ketersinggungan kecil. Misalnya hanya karena soal petugas partai. Padahal dulu ketika 2014 dan 2019, ujaran yang jauh lebih buruk dibombardir dari kubu Prabowo ke Jokowi, yang disebut PKI lah, anti-Islam, pelongo-pelongo, dan sebagainya. Untuk menambah bobot pertempuran dan konflik itu, dibuatlah jalan agar Gibran yang mendampingi Prabowo, jalannya dengan cara mengacak-acak hukum, karena kubu Prabowo tahu, jika konstitusi dan hukum yang sentuh, PDIP pasti akan bereaksi menolak. Lengkaplah skenarionya. Nah, di sini kebetulan Gibran juga mengebet, dia menggunakan aji mumpung. Mumpung bapaknya masih jadi presiden. Tawaran kubu Prabowo diterimanya meski harus menorehkan tinta hitam dalam dunia hukum kita. Kini yang disorot publik akhirnya perilaku elit yang dengan cara apapun memaksa Gibran bisa maju jadi cawapres. Serangan ke MK makin deras. Ujung serangan itu menyentuh Jokowi langsung, karena di situ ada anaknya, ada juga iparnya. Yang nyantai adalah Prabowo, dia senyum-senyum saja menikmati semua keriuhan ini. Toh, dia nggak jadi sasaran tembak lagi. Orang lebih sibuk berkomentar tentang perilaku MK, Gibran, atau Jokowi. Orang lebih sibuk menyebar video yang bisa dipersepsikan ada konflik Jokowi dan Megawati. Bahkan Prabowo sendiri pernah pidato mengenai strategi rampoklah rumah yang terbakar. Buntut politik dinasti di tengah proses Pilpres 2024 menimbulkan isu yang sangat menggetarkan jagat perpolitikan tanah air. Pilpres mestinya memperhadapkan kualitas tokoh-tokoh yang bertarung, tapi Pilpres kali ini aneh. Yang beredar justru isu yang mengadu Jokowi vs Megawati. Isu itu sengaja dibuat untuk mengaburkan kondisi sebenarnya. Karena ada yang takut kalau publik beneran hanya fokus pada kualitas capresnya saja. Bayangkan, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.